Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rian Puspita dengan NIM 17 10 30 10 40 kelas semester 7 kelas A kelompok 4. Di sini kita mendapatkan tugas dari Ibu Ninda yaitu mencari sebuah artikel atau juga jurnal tentang ergonomi. Di sini kita dapat tugas kakak untuk menjelaskan dari isi jurnal tersebut. Jadi saya mendapatkan jurnal dengan judul Resiko Ergonomi pada Pekerja Erection Pumping dengan metode Ergonomic Assessment Survey atau EASY di workshop Gear Reducer PTX Celengungsi Bogor tahun 2015. Di sini jurnal bidang ilmu kesehatan volume 19 nomor 1 Juni 2017 dengan ada Bintari, Evi Nopianti, Agus Joko Susanto dengan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respirasi Indonesia, Jalan Bambu Apus 1 nomor 3 Capyung, Jakarta Timur 13890. Di sini dengan kata kunci erection pumping, resiko ergonomis dan juga pekerja. Oke. Di sini saya akan mencoba beberapa hal yang ingin saya jelaskan dari siapa saja yang disurvei, sasaran yang disurvei itu, program yang dijalankan, terus asesmen yang diberikan, tujuan dari asesmennya, bahkan informasi-informasi yang bisa saya berikan lainnya. Pertama-tama kita akan membahas tentang siapa sih yang diberikan. Terus tadi saya sudah sempat singgung, ini tugas K3. K3 ini apa? Nah, K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kesehatan sekaligus melindungi aset perusahaan yang berfokus pada bahaya dan resiko. Jadi, upaya ini tuh dilakukan untuk memperkecil atau mengendalikan potensi bahaya dan resiko. Umumnya dilakukan dengan berbagai cara, seperti menciptakan lingkungan, alat, dan cara kerja yang aman dan sehat, serta halnya tujuan ergonomi ini dapat melihat interaksi manusia di dalam sebuah sistem pekerjaan, yaitu lingkungan, alat, dan cara kerja. Nah, salah satu bagian dari ilmu ergonomi yang perlu diperhatikan adalah aktivitas manual material handling atau penanganan material secara manual. Ini dikatakan oleh Aryani 2009. Di sini sampel yang diambil adalah dari PTX Celengungsi Bogor. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa industri dan manufaktur. Produk yang dihasilkan adalah high voltage transmission electric tower, galvanizing plant, conveyor, control system, steel brick boarding brake, dan pumping unit. Pengamatan ini yang dilakukan ternyata pekerja mekanik melakukan proses erection pumping masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi, seperti postur tangan yang menggenggam, menjepit, dan menekan komponen. Di sini pekerja itu berkata bahwa selama bekerja kurang lebih 25-31 tahun, mereka ini sering merasakan pegal, ngilu, nyeri pada leher bahu, punggung, pinggang, dan kaki, kesemutan dan kram pada jari tangan dan kaki, kadang memar pada tangan, pusing, serta perasaan mual serta melakukan pekerjaan. Nah, pengamatan yang dilakukan ini ternyata pekerja mekanik dalam melakukan prosesnya itu banyak yang salah. Jadi misalnya dari komponen kaki, jongkok dan menyangga dengan satu kaki, punggung miring dan menunduk kayak lebih dari 65 derajat, siku berotasi itu banyak yang salah. Lalu di sini metode penelitian. Jadi informasi dari balai ini, petugas informasi fisioterapinya ini, metode penelitian yang diambil adalah deskripsi analitik dengan pendekatan observation, yaitu berupa pengamatan faktor risiko ergonomik pada pekerja dengan menilai postur janggal, beban, durasi, dan frekuensi. Wawancara dengan pekerja mekanik dan HSE departemen, wawancara dengan dokter dan fisioterapi, serta melihat medical record atau medical survey. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan pada jam pekerjaan erection pumping di workshop Gear
Reduksir PTX Cilengu Bogor pada bulan Agustus sampai September tahun 2015. Populasi dan sampel. Nah, populasi peneliti ini ditentukan berdasarkan analisis pekerja melalui pengamatan dan interview dengan kepala bagian di workshop gear reduction PTX, dan ditentukan 4 jenis pekerja, yaitu penyatu komponen Samson Post ASY, penyatuan komponen frame base as Samson Post as, dan penyatuan komponen walking beam. Nah, di sini dan penyatuan komponen crunch, serta 7 orang responden yang terdiri dari 4 orang pekerja mekanik di bagian erection pumping, 2 orang petugas balai pengobatan perusahaan, dan 1 orang dokter, dan 1 orang lagi fisioterapi, dan 1 orang dari petugas SHE departemen. Pengumpulan data yang dikumpulkan ini terdiri dari data primer diperoleh berdasarkan observasi langsung di lapangan menggunakan checklist brief survei, dan juga merekam menggunakan handy kamera pada aktivitas pekerja mekanik saat melakukan pekerjaan erection pumping dengan mengamati faktor resiko ergonomi yang terdiri dari postur janggal, beban, durasi, dan frekuensi. Pengamatan dilakukan hanya 1 kali, yaitu selama 1 jam dari 8 jam pekerja, sesuai dengan metode isi, wawancara dengan pekerja untuk mendapatkan data keluhan nyeri otot, wawancara dengan pihak SHE departemen tentang mengendalikan ergonomi yang sudah dilakukan, serta wawancara dengan dokter dan fisioterapi PTX. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan ini dengan cara melihat medical record di Balai Pengobatan BP Klinik Perusahaan Medical Survey. Analisa data yang telah dikumpulkan dari hasil brief survey, employee survey, dan medical survey dianalisis secara manual, yaitu dengan cara penjumlahan untuk mendapatkan tingkat resiko data dari HSE Departemen Analisa dengan cara deskriptif. Hasil penelitiannya, tingkat resiko ergonomi diterima oleh keempat pekerja dari hasil ketiganya yaitu adalah sebagai berikut. Jadi dari hasil yang didapatkan ternyata banyak sekali keluhan yang didapatkan, bahkan banyak juga anggota tubuh yang tidak sesuai dengan ergonomis. Jadi di sini terapi fisioterapi yang diberikan oleh petugas fisioterapi PTX kepada 4 pekerja erection pumping berbeda-beda. Jadi dia tergantung dari tingkat keparahan dan keluhan. Terapi yang sudah diberikan adalah terapi ultrason, terapi ekstrak, terapi otot dengan alat edukasi nutrisi otot plus berupa getaran dari UV, serta terapi saraf dengan alat manajemen nutrisi saraf berupa getaran, UV, dan ultrason. Tingkat resiko yang didapatkan oleh 4 pekerja erection pumping berdasarkan penjumlahan dari 3 survei yang dilakukan, yaitu brief survey, employee survey, dan juga medical survey, adalah termasuk kategori resiko sedang dengan nilai 3-4 dan resiko tinggi dengan nilai 5-6. Di sini gangguan muskuloskeletal ini terjadi akibat dari gerakan tadi yang berulang menyebabkan kerusakan otot, tendon, saraf maupun jaringan lunak lainnya. Serta di sini jaringan tersebut adalah teriritasi dan terinflamasi dalam jangka waktu lama. Jika gerakan berulang dan tekanan berlebihan serta adanya gerakan yang ekstrim, maka akan menekan jaringan lunak dan menghambat sirkulasi. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan jaringan serta permanen dan kelumpuhan. Ini menurut Michael. Jadi saya rasa cukup penjelasan saya mengenai jurnal yang saya dapatkan. Bahkan menurut saya juga saya mendapatkan ilmu dari jurnal tersebut, dan semoga kalian yang mendengarkan ini juga mendapatkan ilmu baru. Ya, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.